Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuliasari, nomor BP 180105/2004. Saya berasal dari kelas 2 ATC, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Telekomunikasi. Baiklah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Pertanyaan pertama akan saya jawab, yaitu pertanyaannya, apakah jelaskan apa perbedaan antara komunikasi analog dengan komunikasi digital? Baiklah, di sini saya akan melihatkan blok diagramnya. Di sini kita bisa melihat ini analog dan ini digital. Dan di sini bisa nampak perbedaannya bahwa pada komunikasi analog itu hasil gelombangnya itu gelombang sinus. Dan juga ada beberapa perbedaan di antara komunikasi analog dan komunikasi digital, yaitu kalau yang analog digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya rendah, sedangkan digital kebalikannya, yaitu digunakan untuk komunikasi yang tinggi. Perbedaannya juga terdapat pada pengiriman datanya. Kalau yang di analog pengiriman datanya itu lama, sedangkan pada komunikasi digital itu pengiriman datanya itu cepat. Pada komunikasi analog, penggunaan yang berulang terhadap informasi mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Sedangkan pada digital, penggunaan berulang-ulang terhadap informasi tidak akan mempengaruhi kualitasnya atau kuantitas pada informasi yang akan kita kirim. Baiklah, itu adalah perbedaan dari komunikasi analog dan digital. Di sini juga kita bisa melihat gambarnya. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu soalnya kenapa penerima sinyal pada sistem telekomunikasi digital lebih baik dibanding sistem telekomunikasi analog. Baiklah, di sini akan saya jelaskan kenapa sistem teknik telekomunikasinya digital lebih baik daripada analog. Karena di teknik telekomunikasinya digital ini, dia memiliki teknologi digital yang membuat kualitas komunikasi tidak tergantung pada jarak. Dan pada teknologi digital ini, dia lebih bergantung pada noise. Selanjutnya yaitu jaringan digital ini lebih ideal untuk komunikasi data yang semakin berkembang. Sedangkan pada teknik telekomunikasi analog tidak. Keunggulan dari teknologi digital ini yaitu memungkinkan pengenalan layanannya yaitu terbaru. Terus teknologi digital menyediakan kapasitas transmisi yang sangat besar dan selalu adanya teknologi-teknologi yang baru. Lalu pada teknologi digital juga ada menawarkan fleksibilitas. Maka di situ kita bisa lihat bahwa teknologi digital itu lebih baik dibandingkan teknologi analog. Tapi tidak memungkiri bahwa analog itu tidak baik. Ada juga sampai sekarang yang masih memakai teknologi analog. Walaupun saat ini teknologi digital lebih dipakai oleh banyak orang. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana konversi dari analog ke digital. Yaitu di sini saya bisa melihatkan bagaimana pengkonversian dari analog ke digital bisa dilihat pada gambar ini. Yaitu tahapannya ada 3, yaitu pencuplikan, kuantisasi, dan pengkodean. Yang pertama itu pencuplikan atau sampling, konversi sinyal analog ke dalam sinyal amplitudo kontinu waktu diskrit. Selanjutnya yaitu kuantisasi, yaitu konversi masing-masing amplitudo kontinu waktu diskrit dari sinyal sampel dikuantisasi dalam level 2B, yaitu di mana B adalah number bit yang digunakan untuk representasikan dalam analog to digital conversion atau ADC. Selanjutnya yaitu pengkodean. Di sini setiap sinyal amplitudo diskrit yang dikuantisasi direpresentasikan ke dalam suatu barisan bilangan biner dari masing-masing bit.
Berarti di sini kita bisa lihat adanya 3 cara dalam mengkonversikan dari analog ke digital. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4, yaitu menjelaskan sampling, syarat frekuensi sampling, dan aliasing. Baiklah, saya akan melihatkan gambar hasil percobaan praktikum sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sampling. Sampling yaitu adalah suatu proses mengubah representasi sinyal yang tadinya berupa sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit. Kecepatan pengambilan sampel atau frekuensi sampling dari sinyal analog yang akan dikonversi haruslah memenuhi kriteria NQs, yaitu Fs lebih besar dari 2 Fin maksimal, di mana frekuensi sampling Fs minimum adalah 2 kali frekuensi sinyal analog yang akan dikonversi atau Fin max. Pada gambar ini, proses penyamplingan sinyal analog dalam urutan N dan skala waktu dengan frekuensi sampling Fs sama dengan 8.000 dengan banyak sampel. N sama dengan 1:10 dan waktunya yaitu T sama dengan 0:0 dan 0:00001 banding 10 kali 1/8.000 pada kecepatan samplingnya, yaitu pada pencuplikan sampling ini apabila kriteria NQs-nya tidak terpenuhi, maka akan timbul efek yang disebut dengan aliasing. Maka di sini bisa kita ambil ke pengertian aliasing, yaitu disebut aliasing karena frekuensi tertentu terlihat sebagai frekuensi yang lain atau menjadi alias dari frekuensi lain pada gambar di atas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada gambar bahwa di gambar ini adanya proses sampling analog di gambar A dan proses urutan yang di gambar B ini adalah dalam skala T yang saya jelaskan tadi. Sedangkan yang sinyal frekuensi sampling 2000 Hz di sini dan di sini F-nya itu 100 Hz pada praktikum sebelumnya. Baiklah, itulah jawaban dari nomor pertanyaan nomor 4. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu pertanyaannya menjelaskan pengertian kuantisasi dan kenapa perlu kuantisasi. Di sini saya akan melihatkan gambar dari hasil kuantisasi dan saya akan menjelaskan pengertian kuantisasi. Kuantisasi adalah suatu proses menentukan segmen-segmen dari amplitudo sampling dalam level-level kuantisasi amplitudo dari masing-masing sampel dinyatakan dengan harga integer dari level kuantisasi yang terdekat. Lalu pertanyaannya tadi, kenapa perlunya kuantisasi? Alasannya yaitu dengan berfluktuasinya amplitude dan frekuensi sinyal informasi, akibatnya jika kita kodekan semuanya, maka jumlah bitnya akan banyak. Nilai sampel bisa jatuh di mana saja hingga nilainya tak hingga. Tanpa kuantisasi maka akan sistem akan menjadi repot gitu. Jadi di sini memang pada kuantisasi sangat diperlukan karena di mana nilai sampelnya bisa jatuh di mana saja hingga nilainya tak terhingga. Baiklah, itu jawaban dari nomor 5. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 6, apa itu compounding dan kenapa perlunya compounding? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu compounding. Compounding atau compressing dan expanding adalah metode untuk mengurangi efek kerugian saluran dengan jangkauan dinamis terbatas. Saat sinyal distorsi pada sinyal frekuensi yang lebih tinggi, maka sinyal tidak terbentuk tunggal dan hasilnya tidak sesuai apa yang kita inginkan. Dan bunyi yang dihasilkan pun mengganggu dan distorsi yang dihasilkan semakin besar. Kalau amplitudo sinyal yang akan dikuantisasi lemah, maka akan terjadi distorsi pada sinyal dan sinyal yang dihasilkan pun akan menghasilkan frekuensi yang tidak kita inginkan.
Maka pada compounding, hasil amplitudo yang lemah mendapatkan penguatan secara logaritmik agar tidak adanya sampel yang dikuantisasikan ke nilai yang sama. Saat sinyal sudah dikompres dynamic range, range-nya akan menjadi kecil. Maka kenapa perlunya compounding? Karena dengan compounding kita bisa tidak menghilangkan tetapi seperti memperkecil adanya distorsi atau cacatnya pada sinyal. Baiklah, itu di situ bisa kita lihat bagaimana compounding dan kenapa perlunya compounding. Di sini saya bisa melihatkan hasil dari praktikum sebelumnya, yaitu di sini sinyal aslinya dan ini hasil dari kompresi. Dan ini dia berubah, tetapi saat hasil expanding dia balik seperti gambar sinyal aslinya lagi. Baiklah, itu saya sudah menjawab pertanyaan nomor 6. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu pertanyaannya bagaimanakah perbedaan antara jika sinyal itu dilakukan compounding dengan tidaknya ada compounding. Maka saya akan menjawab, yaitu jawabannya jika adanya compounding pada sinyal, maka suara yang dihasilkan itu akan terdengar jelas oleh penerima. Tetapi jika tidak adanya compounding, maka sinyal yang datang itu, yang diterima itu masuk tetapi tidak terdengar jelas. Maka di situ kita lihat bagaimana perbedaan antara jika compounding dilakukan dengan tidak adanya compounding. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 8. Pertanyaannya menjelaskan perbedaan dari modulasi digital ASK, FSK dengan PSK. Baiklah, di sini saya adanya hasil dari percobaan sebelumnya, yaitu modulasi digital ASK. Sini terdapat sinyal informasi sinus dan perseginya, dan ini spektrumnya. Lalu ini modulasi AM domain waktu dan ini domain frekuensi. Dan ini hasil dari modulasi ASK dan ini spektrum modulasi ASK. Bedanya yaitu pada modulasi ASK ini modulasi digital sinyal carrier dan modulasi sesuai dengan berdasarkan amplitudo sinyal informasi digital atau tinggi amplitudonya. Sedangkan yang FSK yaitu ini yaitu modulasi digunakan gelombang sinyal carrier dimodulasi berdasarkan pergeseran frekuensinya atau lebar frekuensi. Sedangkan PSK yaitu proses pemodulasi menggunakan pergeseran fase, yaitu sinyal carrier membentuk bentuk sinyal sinus dengan amplitudo dan frekuensi yang digunakan untuk menyatakan sinyal binar 1 atau 0. Tetapi untuk sinyal 0, fase sinyal carrier itu sesuai dengan digeser sebanyak 180 derajat. Maka di sini dari penjelasan tadi bahwa ASK yaitu berdasarkan informasi tinggi amplitudo, FSK lebar frekuensi, dan PSK yaitu proses pemodulasi menggunakan pergeseran fase. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan nomor 9 yaitu menjelaskan modulasi digital BPSK dan QPSK. Di sini gambarnya sepercobaan sebelumnya, yaitu ini modulasi digital BPSK. Di sini setelah melakukan percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa pada BPSK dapat diperoleh kesimpulannya mengalami perubahan fasa sinyal carrier, yaitu berbedanya 180 derajat. Di mana perubahan tersebut, perubahan bit sinyal informasinya berubah, maka fasa sinyal carrier-nya akan berubah juga. Dan pada lebar bandwidth-nya mengalami perubahan yang juga signifikan pada frekuensi carrier yang tinggi. Selanjutnya yaitu modulasi digital QPSK. Ini hasil dari percobaan sebelumnya. Di sini
juga bisa kita lihat dan kita simpulkan pada gambar ini bahwa pada modulasi digital QPSK ini juga mengalami perubahan pada setiap di sini pada gambar A dan pada gambar B. Lalu pada hasil gambar yang C juga. Maka di situ dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada BPSK tadi adanya terjadi perubahan sinyal carrier yang signifikan, dan begitu juga pada QPSK. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir nomor 10, yaitu menjelaskan multiplex FDM dengan modulasi digital. Di sini setelah ada hasil dari praktikum sebelumnya, yaitu multiplex FDM ASK. Di sini kita dapat melihat hasil dari praktikum dari spektrumnya ini sinyal carrier, di mana di sini dijelaskan bahwa adanya pergeseran pada FDM ASK, adanya pergeseran amplitude, dan di selanjutnya itu multiplex FDM dengan sinyal FSK ini. Pada praktikum didapatkan hasil praktikumnya seperti ini pada figur pertama dan figur kedua. Di sini dapat kita lihat pada gambar ini adanya jangka rate-nya dari 2000 sampai 6000, dan di sini 8000 dan 1200, dan yang di sini ada rate-nya dari 2000 sampai 1200 juga. Maka di situ dapat kita lihat dari multiplex FDM yang kita lakukan pada sinyal ASK dengan FSK. Sekian dari presentasi saya. Saya sudah menjawab 10 pertanyaan tentang sistem telekomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.